Kenapa saya berkirim amicus brief? Kenapa saya bismillah maju sebagai amicus curiae? Karena saya merasa kegelisahan saya sebagai warga negara akan kualitas demokrasi kita. Saya selalu katakan di sekian banyak podcast, termasuk diskursus. Jangan salah nih. Bagi saya, Gibran saya simpan dulu. Bicara soal Ganjar, Mahfud, Prabowo, Anies, Muhaimin, semua orang hebat. Plus minus pasti ada lah. Plus minusnya Prabowo, plus minusnya Mahfud, semua pasti punya plus minus. Tapi saya tidak bisa menerima kehadiran seorang Gibran dalam perhelatan Pilpres tempo hari. Kenapa? Karena MK sudah mengatakan melanggar etik. Dan saya harus menunjukkan sikap konsekuen saya kepada anak-anak saya, kepada cucu-cucu saya, bahwa ketika terjadi pelanggaran etik, kita tidak memberikan ruang kompromi untuk itu, Mbak. Setuju. Saya harus konsekuen dengan itu. Nah, karena itu akhirnya saya bismillah maju sebagai amicus curiae. Dengan demikian bisa dimaknai bahwa harapan saya dari sidang MK yang mudah-mudahan juga memakai amicus brief kita sebagai salah satu pertimbangan adalah MK melakukan koreksi besar-besaran terhadap penyelenggaraan Pilpres yang lalu. Tidak sebatas mengoreksi angka, tapi serba-serbi apa yang publik sebut sebagai kecurangan atau political fraud atau electoral fraud itu juga menjadi salah satu poin dalam putusan hakim. Itu harapan saya. Kira-kira yang lebih konkret apa harapannya? Misalnya pemungutan suara ulang kah atau apa harapannya? Harapan pribadi yang lebih konkret lah. Kalau tadi lebih bagi saya paslon general yang sudah mengandung pelanggaran etik yang bagi saya tidak bisa dikompromikan, ditutup pintunya dalam kehadiran jagat politik Indonesia. Jadi Anda berharap 02 didiskualifikasi atau Gibrannya saja didiskualifikasi? Itu satu paket dalam gugatan 01 ya. Enggak, 01. 02. 03. 03, betul. 03 mendiskualifikasi paslon. 02 didiskualifikasi. Pemungutan suara ulang 01 dan 03. Kalau 01 hanya mendiskualifikasi Gibrannya. Bukan dua-duanya. Enggak, beda itu. Nah, sekali lagi, bagi saya Prabowo Subianto itu punya nilai plus minus. Sesungguhnya dia tidak punya persoalan untuk kemudian maju dalam Pilpres. Tetapi bahwa kemudian Prabowo Subianto sudah main-main dengan pelanggaran etik yang ada di balik pemunculan Gibran, menurut saya itu juga harus diberikan sebuah konsekuensi yang tegas kepada beliau. Izinkan saya untuk mengutip satu perkataan dari sosok yang kita hormati, yaitu Sumitro Joyo Hadikusumo. Ayahnya sendiri. Pak Sumitro di dalam biografi beliau mengatakan, saya tahu dari mana nih kutipan ini. Jadi begini, saya mundur ya dikit ya, supaya seru. Tahun 2014. Allah membukakan jalan saya untuk masuk ke dalam lingkungan keluarga Joyo Hadikusumo yang kemudian ordal ini berarti. Iya betul. Saya dipercaya untuk membantu Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo. Saya tegaskan betul, ini keluarga hebat. Keluarga hebat, keluarga terhormat. Sehingga ketika saya diberikan tugas pertama kali baca biografi. Biografi Sumitro, biografi Margono, biografi Prabowo, itu betul-betul saya baca. Dan saya simpan di kepala saya. Nah, ada kutipan dari Sumitro Joyo Hadikusumo, bunyinya kurang lebih, selama manusia hidup, dia harus menjaga dignity-nya. Iyalah. Bukan menjaga nyawanya loh. Dignity, kehormatannya, martabatnya, nama baiknya. Nah, kalau kita mau konsekuen dengan perkataan Sumitro itu, maka saya sudah. Tidak boleh kita bermain-main. Setuju. Mencelupkan kaki kita di kubangan nilai etik itu tidak boleh. Karena disitulah pertaruhan dignity yang kita punya. Atas dasar itu, dengan segala sikap konsekuen yang ingin coba saya ajak ke kita semua, sebagaimana perkataan Sumitro Joyo Hadikusumo, saya bisa memaklumi, bisa memahami seandainya terhadap paslon 2 ditutup pintunya. Tetapi sebagai manusia saya tetap punya ruang bertoleransi. Karena hidup toh tidak selalu hitam atau putih. Kalau kemudian hakim memutuskan bahwa yang didiskualifikasi adalah Gibran saja, saya bisa terima itu.
Itu sesuai dengan yang diminta oleh 01. Iya. Ya. Ya. Tapi kalau mau konsekuen, pilihannya sesungguhnya hanya dua, etik atau nir etik. Sehingga siapapun yang mencoba bermain di wilayah abu-abu harus dianggap nir etik. Pada titik itulah rawannya seorang Prabowo Subianto, menurut saya. Oke.